Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan membahas mengenai problem yang mana itu ada di usia-usia kalian. Kira-kira apa Mbak Fatika? Problem apa kira-kira yang ada di usiamu? Pergaulan bebas, salah menempatkan dalam berteman, ikut terbawa arus pertemanan, itu adalah problem-problem kayak di era-era remaja seperti kalian. Nah, pada pertemuan kita pagi ini kita akan membahas mengenai pergaulan bebas dan zina dan bagaimana alternatif untuk menjauhinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama membahas mengenai pemahaman tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Oke, kita bisa minta tolong Mas Willy untuk mengoperatori supaya tidak viral ini. Supaya lebih enak, Pak Mas juga menjelaskan, tinggal klik aja. Oke, jadi yang lain jangan ini kalau ini berada di posisi tahta ya, jadi seorang guru meskipun operator. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami pengertian pergaulan bebas dan zina. Sebelum sampai ke jauh, Mbak Nadia, kira-kira pergaulan bebas itu konsepsinya seperti apa? Menurut pemahaman kita kan kamu di usia remaja. Jadi kamu tahu porsinya menjelaskan bahwasanya pergaulan bebas itu seperti apa sebelum nantinya kita masuk ke definisi yang sesungguhnya. Belum paham? Nah, terus next tujuan kita yang kedua adalah siapa aja dulu? Ya apa juga. Nah, jadi pemahaman mengenai definisi adalah konsep tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi dampak dari pergaulan bebas zina terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Jadi efeknya, dampaknya, apakah mempunyai dampak baik atau dampak buruk. Kira-kira Mas Bagus kalau pergaulan bebas dampaknya positif atau dampak negatif yang kita dulu? Dampak apa? Negatif atau positif? Pergaulan bebas zina itu termasuk dampak positif atau dampak negatif? Dampak negatif. Nah, itu berlaku untuk individu, untuk diri pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Karena banyak orang mandang adalah aji ning diri, ono ing lati, aji ning raga, ono ing dosa. Nah, jadi kebanyakan orang itu cuma melihat casingnya tok, nggak melihat aslinya. Tapi ketika kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dampaknya tidak cuma dirasakan kita saja, tapi keluarga kita. Oh, naik maroko itu dibeli ngono. Nah, masyarakatnya juga sama. Oh, omae ngono kuwi kok. Konten balunga kebocah ikan. Nah, contohnya seperti itu. Next, tujuan belajar kita yang ketiga adalah mengembangkan strategi untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kita punya tekad, kita punya cara bagaimana kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang berdampak buruk untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan masyarakat kita. Next. Nah, terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Jadi kita sadar betul bahwasanya kalau pergaulan bebas dan zina adalah termasuk dampak negatif, maka kita dengan sesadar-sadarnya harus tidak melewati jalan itu, maka harus menghindari supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang atau ke dalam pergaulan bebas. Next, Mas Hilmi. Lagi? Terus. Nah, di sini ada deskripsi permasalahan. Next. Jadi ada seorang remaja terlibat dalam pergaulan bebas. Ia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di tempat yang tidak terkontrol dan mulai mendekati zina. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengubah kebiasaannya. Karena setiap orang pada dasarnya ketika
ketika mengawali sesuatu yang buruk merasa enjoy, tapi sudah dipastikan bahwa suatu saat nanti akan timbul yang namanya titik jenuh. Dia akan bosan, kok ngini terus. Mau itu perbuatan baik, mau itu perbuatan buruk, nanti akan ada ketemu titik jenuh. Oke mas, next. Nah, untuk memulai pembelajaran, jadi saya sudah tanyakan apa itu pergaulan bebas. Kira-kira Mas Jira apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang seperti apa? Oh, pergaulan gue kalau itu ingatan mulai. Pergaulan bebas. Bebas, ya oke. Terus yang kedua, apa dampak pergaulan bebas Jira bagi kehidupan pribadi dan sosial itu sudah tak jelaskan. Nanti kita masuk ke intinya. Ini pertanyaan untuk memantik kita bahasnya. Oh kita bahas apa saja. Terus next nomor 3. Nah, terus bagaimana? Bicara apa, bagaimana dan mengapa? Terus next. Nah, apa saja nilai-nilai moral dan agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Next. Terus. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Kalau tadi ada yang masih bingung bahwasanya pergaulan bebas itu pergaulan ya bebas. Nah, tiba ke pembahasan pertama. Jadi kalau konsepsinya pergaulan bebas, mungkin ada yang mengatakan pergaulan bebas itu pergaulan yang bebas. Ya. Nah, di sini dikatakan pergaulan bebas adalah hubungan mau laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Yang umum sekarang ada namanya laki-laki suka dengan laki-laki namanya apa mas? Umum. Perempuan suka dengan perempuan namanya lesbi. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sudah berpacaran suka dengan laki-laki. Jadi sing lanang duwe pacar kan seneng karo wong lanang. Ada. Nah, jadi nggak cuma fenomenanya itu nggak cuma seorang laki-laki suka dengan laki-laki. Sekarang fenomenanya orang suka dengan perempuan tapi suka dengan laki-laki. Jadi laki-laki suka perempuan dengan suka laki-laki, atau perempuan suka laki-laki juga suka perempuan. Nah, itu menandakan bahwasanya konsep yaumul akhir itu harus mendekati karena tanda-tanda kiamat itu sudah nampak. Dan ini adalah salah satu tanda-tandanya. Nah, jadi hubungan atau interaksi sosial yang tanpa batasan. Kowe nongkrong, karo mundum dan lain-lainnya termasuk pergaulan bebas. Ya, ada kan? Nah, terus yang kedua adalah dapat mencakup perilaku yang merusak moral seperti seks bebas, narkoba dan alkohol. Jadi bentuknya dari pergaulan bebas adalah ini. Jadi kalau laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dalam bentuk narkoba bisa, atau minum-minum juga bisa. Dan konsep dari zina adalah hubungan seksual, jadi lebih ke hubungan yang lebih serius atau tindakan yang lebih serius madorotnya, hubungan seksual di luar nikah. Jadi tidak ada jaminan pernikahan yang halal, itu namanya adalah zina. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan melakukan hubungan suami istri, kok bisa Pak? Seorang laki-laki dan perempuan yang masih muda, yang masih umurnya katakanlah belum tua, masih usia pelajar, kok bisa? Pertanyaannya, kenapa Mas Bagus? Kok bisa? Kenapa seorang pelajar bisa melakukan perbuatan zina? Belum tahu? Oke. Jadi kenapa seorang laki-laki, seorang perempuan yang masih di usia muda bisa melakukan zina? Karena pada dasarnya hubungan seksualitas itu tidak ada unsur pengetahuan. Jadi diri kita pribadi sudah ada secara alamiahnya seperti itu. Apa tahu nanti ngomong nikahnya bingung ya reproduksi bagaimana? Nggak mungkin. Meskipun dia nggak baca buku, dia nggak memahami rasanya, Allah akan berikan tik otomatis. Ini diciptakan anak kalau itu gunanya mencari keturunan. Nek ingin mencari keturunan harus dengan konsekuensi kehalalan dulu. Karena kalau itu nih, jadi banyak kasusnya seorang laki-laki dan seorang perempuan di usia pelajar yang hamil duluan, katakanlah hamil duluan, itu karena konsepnya pikiran-pikiran seperti itu hanya hal alami, tidak ada nanti belajar dari mana, ada itu alami. Ya,
Kayak contohnya Nabi Adam ciptakan Ibu Hawa. Adam kan gelisah gue mau kan, nggak tahu fungsinya satu itu yang diciptakan Allah gunanya buat. Tapi ketika Hawa diciptakan, ada namanya tersendiri. Ketika jadi dalam itu aja udah langsung otomatis ngerti bahwa itu menjadi tolak itu bagaimana bahwasanya kenapa seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia belia jatuh dalam perbuatan zina karena hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas tidak pernah dipelajari, tapi itu alamiah. Wis ngerti ngomong wis ngerti. Ya. Terus zina dapat merusak kehormatan diri, hubungan keluarga dan masyarakat. Next. Pengertian tujuan pertama sudah, ayo mas, next tujuan pertama sudah, next lagi, terus, nah lagi next, stop pergaulan bebas. Ini adalah dampaknya ketika kita jatuh ke dalam pergaulan bebas dan zina. Yang pertama dampak sosialnya, langsung next, nah tak jelaskan. Jadi sosial adalah berhubungan dengan kerusakan hubungan keluarga. Kamu akan dicap menjadi anak durhaka, tidak manut KP. Karena orang tua menganggap anak adalah amanat yang harus dijaga. Ketika seorang laki-laki atau ketika seorang anak, ketika seorang perempuan jatuh ke dalam pergaulan bebas dan zina, larang ngomong ya. Kemudian tingkat perpecahan dari masyarakat akan timbul. Kamu akan dicap laki-laki yang buruk atau perempuan yang buruk. Dampak psikologinya menurunnya kepercayaan diri dan rasa malu. Ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka akan dia menanggung malu seumur hidupnya. Bahkan tidak cuma dia toh, anaknya pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Padahal fitrahnya manusia yang lahir ke dunia kan masih suci. Tapi biasanya ada stigma bahwasanya anak kan dia kan nanti apa? Anak haram. Karena dihasilkan dari hubungan di luar nikah, maka dikatakan anak haram. Padahal fitrahnya dia adalah suci, nggak tahu. Pokoknya yang penting dia dihasilkan dari hubungan di luar nikah, nggak tahu. Nah, makanya di sini cenderung akan menimbulkan menurunnya kepercayaan diri dan rasa malu. Terus kemudian menimbulkan stres dan depresi. Maksudnya kok bisa menimbulkan stres dan depresi? Karena maksudnya percakapan tetangga dalam pikiran. Jadi perbincangan tetangga itu di bawah omongan dari bahan kuncinya. Atau bisa karena ketika sudah hamil laki-lakinya menghilang, maka yang menjadi korban adalah si perempuan. Makanya mau pegang udah pinter. Telanang pena, terus hilang wes. Dah sing gowo sarang sasi, gowo. Lah kan sing itu, apa rezeki, ora iso. Makanya nek dadi cabut itu kudu pinter gowo awake. Tapi nek wis kadung gandrung, wis kadung tresno kae wis lamu. Wis lali kabeh, nek andani bapake ora dikanggoke, nek ada ibune ora dikanggoke, lek ilmu sing tekan cerit kan dari kecil sampai besar gak kamu. Nek wong wis lagi gandrung, kecil ngamu ora. Sudah lagi belum. Kapan bisa? Itu konsepnya. Next mas. Ya. Terus dampak pergaulan yang selanjutnya adalah dampak kesehatan. Terus dampak apa lagi mas? Selain kesehatan, nah spiritual. Dampak kesehatannya adalah penyakit yang susah untuk diobati. Namanya adalah HIV, AIDS atau AIDS. HIV itu penyakit yang sampai sekarang masih berjaga sing obati opo. Karena dari persentase hasil surveinya dampaknya sama antara orang pecandu narkoba dengan orang yang mengalami penyakit AIDS. Tubuhnya akan kering, tinggal tulang sama kulit dok. Dan iris entek, ngabar makan dan tahu entek. Jadi kayak cemurah hidung. Karena dia terkena virus. Ya. Terus dampak spiritualnya adalah menurunnya hubungan dengan Tuhan. Jadi ada kesenjangan. Mengurangi kedamaian batin dan rasa aman. Terus lebih gelisah kok. Ya menurut dia enak, tapi tidak ada timbul namanya kenyamanan dan kedamaian ketika seorang melakukan hal yang buruk. Next mas.
strateginya. Jadi saya jelaskan secara garis besarnya saja. Jadi strategi menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah menjaga batasan hubungan. Silakan dikonsepsikan sendiri menjaga batasan hubungan seperti apa. Terus pendidikan moral dan agama seperti apa, mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti apa. Ya. Nah, next. Sebagai bahan evaluasi dari hasil pertemuan atau pembelajaran kita tadi. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk diskusi. Yang pertama adalah apa yang dimaksud pergaulan bebas dan bagaimana dampak terhadap hidup dan masyarakat. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, bahan evaluasi. Mbak Safira, pergaulan bebas itu tadi konsepnya seperti apa? Pengertiannya, definisinya. Pergaulan bebas adalah hubungan interaksi yang berbentuk Mbak Dini Masih, apa lihat tadi apa pergaulan bebas? Hubungan dan interaksi sosial yang tidak terkontrol. Ya. Jadi pergaulan bebas adalah hubungan atau interaksi sosial. Jadi hubunganmu dengan seseorang atau interaksi sosial. Jadi pergaulanmu dengan seseorang yang tidak ada kontrol di situ. Nah. Terus dampaknya terhadap individu dan masyarakat tadi dampaknya orang yang melakukan pergaulan bebas dan zina apa saja? Dampak negatifnya mau jelasin jadi perbincangan tetangga, teman dan lain-lainnya tidak mudah didengar oleh orang lain. Terus yang kedua, mengapa zina dianggap sebagai dosa besar, Mbak Naila? Kenapa zina dianggap sebagai dosa besar dan jadi mengapa zina dianggap sebagai dosa besar? Karena kegiatan itu menyalahi norma dan hukum. Jadi orang menyalahi norma agama dan hukum secara adat atau secara hukum perdata. Sebutkan 3 faktor yang mendorong seorang terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina. Hanya faktornya mana? Faktor seseorang itu jatuh ke dalam pergaulan bebas. Saya contohkan satu, keluarga yang ayah ibunya bercerai, broken home. Itu banyak kasusnya. Orang anak itu akan lari karena dia nggak punya panutan, mau itu ayahnya di mana, mau itu ibunya seperti apa. Jelas apa lagi? Faktor yang mendorong seorang terjerumus dalam pergaulan bebas? Apa? Salah dalam memilih teman. Itu salah satunya. Terus yang keempat, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina di lingkungan sekitar kita? Caranya ini, terus menghindari pergaulan bebas. Jawaban itu bisa dipakai. Contohnya memperbanyak kegiatan positif seperti ini. Kira-kira apa lagi? Dan yang kelima, jelaskan bagaimana pendidikan agama dan moral dalam mempengaruhi keputusan seorang dalam menjadi pergaulan bebas dan pendidikan agama dan moral. Nah, konsepnya berarti pendidikan agamanya harus benar-benar utuh. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang lagi gandrung itu jatuh cinta, maka nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari manapun, dari sekolah dan non sekolah, semua akan lumrah mental deh. Yang akan dipercaya adalah orang yang disukainya, bukan orang tuanya, bukan gurunya, bukan lain-lainnya. Karena akan dibutakan seperti itu. Next, Mas. Lagi. Nah,
giliran terakhir sih jadi operator ya. Nah, kita bacakan refleksi sebagai bahan refleksi kita pembelajaran tadi. Nanti silakan Mas Hilmi pilih salah satu yang bisa untuk kamu jawab. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana peran keluarga dalam mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas? Gambar dia baik. Ini peran keluarga itu seperti apa? Peran keluarga itu. Terus yang kedua, bagaimana cara kamu menjaga diri dari godaan pergaulan bebas baik di sekolah maupun di luar sekolah? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan setelah mempelajari bahaya pergaulan bebas dan zina? Apakah itu mempengaruhi cara pandangmu terhadap hubungan sosial? Jadi setelah belajar ini, apakah kamu lebih hati-hati dalam berteman atau kamu semua dua biasa? Nah, pernahkah kamu atau temanmu menghadapi situasi di mana pergaulan bebas menjadi sebuah masalah? Bagaimana kamu dan temanmu menghadapinya? Terus yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu teman yang sedang terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina? Mas ini pilih salah satu untuk dijawab. Nomor dua. Ya, bagaimana cara kamu menjaga diri dari godaan pergaulan bebas baik di sekolah maupun di luar sekolah? Iya cara. Dengan membatasi diri kita sendiri. Kan berteman kan boleh dengan siapa saja. Ya. Tapi kita harus memilih antara yang benar dan yang salah. Yang benar kita ambil, yang salah kita benarkan. Oke, siap. Silakan next. Belum. Nah, oke. Kita sampai di penghujung. Nah, bahwasanya tadi kita sudah belajar mengenai pergaulan bebas dan zina. Jadi pergaulan bebas adalah hubungan atau interaksi sosial yang tidak ada kontrol di dalamnya. Nah, zina adalah kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi hubungan intim seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada dasar kehalalan dalam pernikahan. Dampaknya banyak banget. Jadi ketika kita jatuh ke dalam pergaulan bebas, dampaknya banyak sekali. Jadi silakan nanti jadikan introspeksi, jadikan tambahan pola pikir, jadikan tambahan untuk termotivasi bagaimana kita menghindarkan diri dari hal-hal yang masuk kategori dampaknya negatif terhadap kita sendiri, terhadap keluarga kita dan terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadiniah wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.